Begitu anak kecil itu sampai di hadapan pria tersebut, ia terkejut. Pria yang ada di depannya bukanlah manusia, melainkan alien. Ketakutan, anak itu lari meninggalkan ibunya. Namun bagi sang ibu, pria itu tampak seperti manusia biasa. Alien itu terkejut dari jutaan orang. Hanya satu manusia yang bisa melihat wujud aslinya, dan anak itu telah melihatnya. Kini ia takut identitasnya akan terbongkar. Malam itu juga, alien itu diam-diam masuk ke kamar anak itu. Tapi meski sedang tidur, anak itu tetap waspada. Begitu terdengar suara sekecil apapun, dia langsung menoleh ke arah jendela. Alien itu segera bersembunyi. Begitu anak itu kembali berbaring, alien itu melompat ke arahnya dan mulai mencekiknya. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan sang alien. Anak itu menggigit tangan alien itu hingga putus sambil berteriak. Mereka pun terpisah. Mendengar teriakan anak itu, kedua orang tuanya berlari masuk ke kamar. Tapi mereka mengira anak itu hanya mengarang cerita dan menyuruhnya diam. Alien itu tahu rencananya telah gagal dan kembali diam-diam ke rumah kecilnya. Esokan paginya saat ia menangani pasien, karena ia adalah seorang dokter, anak yang sama muncul di hadapannya. Alien itu mengira inilah kesempatan emasnya. Saat anak itu mendekat, ia mengambil sebuah alat, siap untuk menghabisinya. Tapi anak itu cerdik. Ia melompat keluar lewat jendela. Perilaku aneh anak itu membuat orang tuanya khawatir dan mulai mengajukan pertanyaan kepada dokter. Sementara itu, Rinku, si anak, langsung pergi ke kantor polisi dan menjelaskan wujud asli alien itu kepada seorang polisi wanita. Dalam hitungan menit, polisi tersebut membuat sketsa wajah alien itu. Kini alien itu sangat marah. Jika identitasnya terbongkar, ia tidak akan bisa mengambil kembali pesawatnya yang jatuh. Ia harus menemukan cara untuk membungkam Rinku. Setelah berpikir sejenak, ia merancang rencana, memotong rem sepeda Rinku. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke sekolah, anak itu jatuh di jalan. Tapi ia hanya mengalami luka ringan. Kemudian, alien itu menyuruh semua orang keluar dari rumah dengan alasan harus melakukan operasi. Lalu mengancam Rinku, "Kalau kamu tidak diam, aku tidak akan mengobati lukamu." Rinku malah tertawa. "Itu cuma digigit nyamuk atau gimana sih?" Alien itu semakin marah, tapi Rinku hanya tersenyum sambil menahan sakit. Alien itu pun kalah. Sejak hari itu mereka menjadi musuh bebuyutan. Rinku dan sahabatnya Muna mulai mengawasi setiap gerakan alien itu. Melihat hal ini, orang tua Rinku mengira ia jatuh cinta pada sang dokter. Mereka pun tiba-tiba mengundang dokter itu ke rumah. Rinku mulai berpura-pura dan menempatkan Muna di jendela. Begitu alien itu duduk untuk makan, Muna mencuri kunci mobilnya. Keesokan harinya, saat alien itu pergi ke rumah sakit, kedua anak itu menyelinap masuk ke rumahnya. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah apel aneh yang melayang. Begitu Muna mencoba menyentuhnya, muncul percikan listrik. Ketika alien itu kembali ke rumah, ia merasa ada yang tidak beres. Ia turun dan menemukan kedua anak itu pingsan. Sementara apel itu masih bersinar. Ia memasukkan mereka ke dalam karung dan berniat mengubur mereka di pegunungan bersalju. Namun tepat saat ia akan pergi, seorang wanita berdiri di hadapannya. "Ya,